selamat datang kembali di video pembelajaran manajemen basis data, masih di database system transaction. Ini adalah segmen kedua. Kita akan belajar tentang transaction server. Nah, jadi ini adalah bagian kedua ya, kita belajar tentang server system architecture. Nah, ini kalau menurut bukunya, server sistemnya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah transaction server. Jadi ini intinya adalah kliennya itu akan melakukan akses untuk melakukan sebuah transaksi gitu. Jadi yang dikirimkan adalah transaksi kepada server, nanti diolah oleh server baru dikirimkan kembali ke kliennya. Oke, lalu yang kedua adalah data server. Nah, kalau data server ini banyak digunakan di object oriented database system. Jadi ini kliennya meminta akses terhadap objek gitu. Kepada objek, bisa files, bisa page atau objek, tuple ya maksudnya di sini, atau relation gitu. Nah, jadi nanti datanya ini diolahnya di client kalau yang ini. Kalau yang ini datanya diolahnya di server. Oke, sekarang kita bahas yang transaction server dulu. Disebutnya juga sebagai query server atau SQL server system. Jadi ini intinya klien akan meminta request kepada server dan nanti requestnya itu berupa transaction-nya akan dieksekusi di server. Jadi ini ada clients, ada server ya. Klien minta, lakukan sesuatu kok dong gitu ya, transaction, maka transaction-nya akan dilakukan di server. Nanti diolah, setelah ada hasilnya baru dikirimkan hasilnya ke klien gitu ya. Nah, jadi request-nya itu adalah berupa SQL. Nah, ini di komunikasinya menggunakan remote procedure call atau RPC mechanism. Nah, ini adalah bentukan dari transaction system process. Kita akan coba bahas komponennya satu persatu. Oke, yang pertama ada jadi user process ini di sini yang pertama adalah tadi ya, user itu meminta dalam bentuk SQL, lalu ada ODBC atau JDBC. ODBC ini Open Database Connectivity, dia adalah interface untuk menghubungkan antara server dengan kliennya gitu ya, si ODBC ini atau JDBC ini yang Java. Nanti untuk mengakses datanya. Nah, tadi kan sudah ceritanya user meminta sesuatu gitu ya, ada transaksi, melakukan akses sebuah transaksi. Nah, dia akan disampaikan oleh interface-nya either ODBC atau JDBC gitu misalnya. Nah, lalu akan ditangani oleh server proses. Di mana server processes ini dia akan menerima user query atau transaction yang diminta ya, dan akan mengirimkan kembali hasilnya. Nah, dia juga bisa bentuknya multithread. Ini misalnya multithread yang ini ada 3 nih server processes-nya. Oke. Dan biasanya memang kalau di mana namanya server proses ini bentuknya adalah multithread seperti ini. Nah, inti utamanya adalah untuk mengakses si shared memory ini ya. Jadi shared memory ini isinya ada buffer pool, ada query plan case, ada log buffer, log table, dan tentu saja datanya itu sendiri. Nah, ini ada namanya database writer process. Dia adalah bagian untuk melakukan output dari buffer block. Jadi dia berhubungan sama si buffer block yang sudah di-modified. Jadi kan data-data yang sudah di-modified itu disimpan dulu di buffer. Nah, lalu nanti disimpan ke disk gitu ya, secara continue gitu, continually. Nah, ini dilakukannya oleh database writer process. Dia jadi yang melakukan penyimpanan dari buffer pool ke data disk. Selanjutnya ada si log writer process. Nah, ini namanya aja log writer process ya. Jadi dia berhubungan sama namanya log buffer. Ini ada log buffer. Oke, log buffer. Dia akan menyimpan semua log record yang ada di buffernya. Jadi log record buffer disimpan di log buffer. Nah, lalu nanti log writer process ini yang akan mengoutput log record ini ke stable storage ya. Selanjutnya ada checkpoint process. Ini dia yang akan melakukan secara periodically checkpoint. Nah, ini terkait yang tadi output, checkpoint, log buffer, itu kalau kalian masih rada bingung, coba silahkan kembali lagi ke ke video-video sebelumnya. Di transaction juga ada terkait checkpoint dan ada terkait output juga ya. Selanjutnya adalah proses monitor proses. Nah, dia adalah
Proses monitor proses. Oke, jadi dia adalah bagian yang memonitor jalannya proses yang terjadi di shared memory. Jadi dia akan melakukan recovery action jika dibutuhkan gitu. Jadi kalau ada ternyata proses yang fail, dia harus melakukan recovery. Misalnya abort transaction gitu ya, lalu melakukan restart dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada log manager proses sama log table. Nah, jadi ketika kita akan melakukan logging, kita kan bisa meminta izin ke log manager proses nih, saya mau melakukan logging. Nah, daripada banyak overhead untuk interproses communication terkait log, request, dan grant, ini maka bisa dilakukan permintaannya itu langsung disimpan di log table. Jadi disimpan dulu di log table. Permintaan request granting terhadap suatu data gitu misalnya ya. Tapi log manager proses ini tetap dibutuhkan untuk melakukan deteksi terhadap deadlock. Oke, sekian terkait transaction system proses. Selanjutnya kita akan belajar mengenai database sistem proses.